Sesawi Core Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu, semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang berlimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, firman pada kesempatan ini yang mau boleh kita terima adalah dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita, hati yang riang, pikiran yang jernih, kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, sahabatku, dan ahli-ahli Taurat. Dalam kisah tadi, Yesus dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena murid-muridnya tidak melakukan sebuah kebiasaan yang lazim pada zaman itu, sahabatku, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat benar dan wajar. Kalau mau makan harus cuci tangan, sahabatku. Ini juga nasihat orang tua kita zaman dahulu, bahkan lebih relevan lagi pada zaman pandemi COVID-19 saat ini, sahabatku. Sungguh sahabatku, cuci tangan pakai hand sanitizer adalah suatu kewajiban, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Artinya, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah sesuatu yang manusiawi dan normal, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, akan tetapi mengapa Yesus bersikap keras terhadap orang Farisi dan ahli Taurat? Nah, ini pertanyaannya, sahabatku. Yesus melihat lebih jauh dan lebih dalam. Bukan sekedar soal cuci tangannya, sahabatku, melainkan Yesus mengkritik sikap hati dan juga apa yang ada di dalam batin orang Farisi dan ahli Taurat tersebut, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Mereka sangat suka menekan pada sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang dangkal, dan mementingkan aspek luaran, dan mereka lupa pada aspek yang terdalam, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, Yesus mengatakan, "Kamu membersihkan bagian luar dari cawan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan." Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat diajar oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa dalam kehidupan rohani kita tidak sekedar ingin kelihatan dari luar, dilihat baik saja, saleh, dan memenuhi semua kewajiban hukum atau aturan agama, sahabatku. Tetapi yang dikehendaki adalah semua itu harus mengalir
dari hati, dari batin kita sahabatku, di mana orang harus benar-benar memiliki kesalehan yang sejati. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sungguh jelas sekali Tuhan mau apa. Supaya apa? Supaya dari batin dan juga tindak tanduk kita itu selaras sahabatku. Bukan hanya kita mau terlihat saleh di depan orang banyak, terlihat suci, terlihat dermawan, tapi batin kita jahat sahabatku, tidak. Tetapi Tuhan mau apa yang ada di dalam batin kita itu bersih juga. Saleh di dalam batin, juga saleh di luar secara nampak nyata. Dua-duanya harus imbang sahabatku yang dikasihi Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kuasa-Mu dan cinta rahmat-Mu yang sungguh luar biasa boleh kami terima. Engkau kudus, Engkau mulia, dan Engkau penuh cinta. Kami dikuatkan dan kami diteguhkan dengan firman ini ya Tuhan. Kami semakin dekat dengan Engkau, kami semakin percaya, karena hanya kuasa-Mu lah yang benar-benar mendampingi kami. Pakai hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup bagi orang banyak. Jadikanlah kami berkat bagi orang banyak. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sedang sakit, lemah, juga tersinggir, luka hati. Kiranya Engkau jamah mereka dengan segenap kuasa-Mu dan Engkau berkati, Engkau sembuhkan secara total bagi mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin dipulihkan dan semakin percaya dengan Tuhan sahabatku. Ketika mereka tersesat, diberikan jalan pulang ke dalam jalan Tuhan. Ketika mereka gelap, diberikan terang. Amin. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.